pagi ini. Seperti tadi sudah kami informasikan pendengar, kami akan segera hadir dalam bincang pagi dan kami sekarang sudah tersambung dengan para narasumber yang sudah bisa kita akses melalui sambungan Zoom ya. BNN Kota Surakarta sudah tersambung, kemudian dari Dinas Pendidikan Kota Solo juga sudah tersambung. Kami akan bahas pagi tentang kewaspadaan penyalahgunaan obat penenang bagi pelajar ya. Ini bukan sesuatu yang menyenangkan pasti karena kita tahu generasi muda adalah penerus bangsa yang seharusnya memiliki tanggung jawab besar begitu, dan kalau masa-masa mereka tumbuh ini sudah terganggu dengan hal seperti ini, tentu ini mengkhawatirkan untuk kita semua ya. Saya sudah bersama Dr. Astrid Kusumawardani, beliau dokter ahli dari Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta, beliau dokter ahli BNNK Muda Surakarta, kemudian ada Mbak Farida Nur Ifah MPSI, beliau penyuluh narkoba ahli muda BNNK Surakarta, dan juga Ibu Ani Indriati SPD MPD, beliau Kepala Seksi Manajemen dan Peningkatan Mutu SMP Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Selamat pagi ibu-ibu, ini kok ibu-ibu semua ya berarti ya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dokter Selamat pagi, Ani dan Mbak Farida ini belum dibuka mikrofonnya. Oke. Dokter Ani sudah terdengar. Baik, selamat pagi. Mikrofonnya bisa disiapkan untuk keduanya begitu? Selamat pagi. Yang Mbak Farida yang mana? Aku tak pindah. Mbak Farida yang mana? Halo. Iya, ini nanti Ya, selamat pagi Mbak. Itu ini Mbak Farida yang sebelah kanan ya. Kanan saya maksudnya. Terus Dokter Astrid yang sebelah kiri. Iya betul. Iya, baik. Iya, saya dengan Dokter Astrid. Oke, baik. Bu Ani, saya agak bingung nih karena tiga-tiga nih. Iya. Ini di layar kita cewek-cewek semua nih. Itu Bu Ani agak dekat Bu Ani. Biar Oke. Mohon maaf sebelumnya. Ini audionya biar lebih Jakarta. jelas. Baik. Agak capek ini. Semangat Bu Ani. Iya, Baik. semangat pokoknya. Jadi memang ada program yang dicetuskan oleh Dinas Pendidikan tentang sekolah bersinar bersih narkoba. Ini tentu menjadi angin segar untuk kita karena keterlibatan pelajar dalam konsumsi obat penenang ini cukup meresahkan. Saya sebelum ke sana Bu Ani, mungkin saya mau ke Dokter Astrid maupun ke Mbak Farida dulu. Jadi penyalahgunaan obat penenang ini kayak apa sih? Saya mau dikasih tahu seperti apa gambarannya. Obatnya apa, siapa yang memakai, terus akibatnya apa? Mungkin ini Mbak Farida dulu. Monggo Mbak Farida. Jadi kalau untuk penyalahgunaan ya, ini sebenarnya tidak hanya khusus di obat penenang saja. Tidak spesifik hanya di obat penenang saja, tapi boleh dibilang obat di daftar G seperti itu. Obat daftar G, apa itu obat daftar G? Obat daftar G itu obat daftar keras yang penggunaannya harus menggunakan resep dokter. Mungkin Dokter Astrid yang lebih lengkap akan menjelaskan juga. Oke, Dokter Astrid boleh. Jadi obat-obatannya itu apa sih? Iya. Jadi seperti yang tadi mungkin sudah dijelaskan di awal oleh Bu Farida, kalau obat daftar G ini kan memang dia obat-obat golongan keras yang harus didapatkan dengan resep dokter sesuai dengan indikasi medis. Nah, obat-obat yang disalahgunakan itu salah satunya ada trihexyphenidyl yang biasa dipakai untuk obat Parkinson, kemudian juga ada obat-obat tramadol yang biasanya untuk pereda nyeri, kemudian juga yang kemudian golongan hipnotik sedatif, di mana yang efeknya ini menenangkan, seperti mungkin kita kenal ada alprazolam, obat-obat psikotropika ya, Riklona. Belum lagi mungkin di kalangan pelajar ini ada beberapa yang dikenal sebagai pil koplo ya. Jadi pil koplo ini sebetulnya
dia diproduksi secara ilegal seperti itu, yang mana kandungannya ini belum terstandar. Oh, Sebutannya ada pil pil X, pil Y, seperti itu. Ada juga pil sebutannya sebagai pil koplo yang mereka berefek seperti menenangkan seperti itu. Ya, oke. Jadi pil koplo ini kalau dikategorikan daftar G itu yang mana? Yang triheksi atau yang psikotropik atau yang bagaimana? Jadi efeknya itu menenangkan seperti itu. Dan biasanya kalau seperti pil sapi dia lebih ke efek trihexyphenidyl. Jadi ada melepaskan otot juga, kemudian memberikan efek Oh, tenang seperti itu. Iya. oke. Jadi kadang penggolongan obat ini juga dilihat berdasarkan struktur kimianya Ibu gitu. Jadi ada yang golongan benzodiazepin Mm-mm. seperti alprazolam, Riklona yang masuk psikotropika. Kemudian kalau trihexyphenidyl ini sebetulnya obat Parkinson tadi, tetapi dia efeknya melemaskan otot. Jadi kadang-kala para penyalahguna ini dia Mm. memang istilahnya mencoba-coba efek obat mana yang paling mereka sukai seperti itu. Oh, jadi Ya. kayak kayak apa namanya, dummy dulu gitu ya. Ya. Maksudnya begini, pil koplo ini apakah dokter tadi mengatakan kalau itu produksi ilegal. Pil koplo ini berarti tidak legal begitu? Atau bagaimana? Iya, jadi kalau pil koplo ini adalah sebutan awam ya Ibu ya. Mm-mm, mm-mm. Jadi ada yang dia menyebut trihek ini sebagai pil koplo, Oh ada gitu. juga yang jadi sebutan orang awam atau anak-anak bilang pil koplo karena bisa membuat fly tenang seperti itu. Oh oke. Tetapi pada dasarnya bisa saja sebutan ini untuk beberapa jenis obat seperti itu. Bisa tadi Oh oke. trihexyphenidyl, kemudian juga bisa juga yang tadi belum diketahui kandungannya seperti pil X, pil Y seperti itu, Oke. atau pil Tapi LL ya. oke. Tapi yang ini yang apa namanya didapati di Indonesia yang peredaran penyalahgunaannya itu pil koplo ini yang ilegal berarti produksinya ilegal, Dok. Iya, kebanyakan ya seperti itu Ibu. Jadi mereka membeli dari temannya dan temannya mendapatkan dari saya dari penjualnya atau bandar seperti itu. Oke. Ya. Bandar ini dapat dari mana? Bikin sendiri. Ah, ini memang masih dalam peninjauan ya Ibu ya Heeh, seperti apa. heeh. Di mana kita juga pernah tahu sebetulnya dulu pernah booming kasus PCC ya Ibu ya Ya, yang heeh. isinya karisoprodol. Nah ternyata saat itu di Solo juga ada home industrinya, pabriknya yang digeledah. Ah, Nah bukan menutup kemungkinan di daerah-daerah juga bisa ditemukan pabrik ilegal seperti ini yang mungkin berskala kecil-kecilan mereka membuat produksi obat-obatan pil koplo ini sering. oke, oke. Wow, oke. Sementara Mbak Farida sebagai penyuluh narkoba begitu ya. Tentunya sudah sering ketemu dengan eh, apa ya, pelajar ya? Iya, siap. Iya. Seperti apa sesungguhnya penyalahgunaan ini di kalangan pelajar? Gambarannya seperti apa? Ini marak sekali atau ditemukan sedikit saja atau bagaimana di Solo dalam hal ini? Oke, kalau untuk di Surakarta memang mungkin sebelum-sebelumnya mungkin ada ya karena fenomena penyalahgunaan ini kan seperti gunung es sebetulnya. Mm-mm, mm-mm. Yang muncul ke permukaan itu kan hanya sedikit dibandingkan yang memang masih tertutupi seperti itu. Nah, Mm-mm. jadi mungkin karena kesadaran dari masyarakat nih terkait informasi terkait bahaya narkoba dan lain sebagainya, sehingga itu ada kesadaran dari lingkungan sekolah, dari masyarakat Mm-mm. sekitar atau orang tua yang mengenali tanda-tanda kok ada perubahan dan lain sebagainya. Dan mungkin masyarakat juga juga menemukan beberapa kasus mungkin seperti itu ya. Nah, sehingga ada apa namanya inisiatif untuk memperoleh bantuan ya, Mm-mm. bantuan penanganan terkait siswa yang menyalahgunakan seperti itu. Oke, Untuk oke. peredaran itu eh, di sekolah atau di Surakarta secara umum di kalangan pelajar ya ada yang terindikasi. Nah, itu tujuannya untuk melakukan penanganan gitu yang Oke, tepat. oke. Bu Ani, Bu Ani Ya, dibuka ini dulu. Mbak. Baik. Pindah Kalau tempat ini Mbak. oke iya, kok beda setting ini? Oke. Oke, Bu Iya. Ani. Jadi Bu Ani kalau di kalangan sekolah menengah pertama di Kota Solo, ada tidak Bu yang nyata-nyata terlibat penyalahgunaan narkotika narkoba atau
atau apapun ya, baik itu obat-obatan atau jenis narkoba lain. Ada nggak, Bu? Ya, kemarin sama BNN ini yang tahu ini. Karena beberapa waktu yang lalu BNN sempat melakukan sampling ya di beberapa sekolah menengah pertama, dan ditemukan memang beberapa anak-anak ada yang sudah mengkonsumsi, tetapi lebih banyak yang baru coba-coba daripada yang sudah ini ya memang sudah pecandu atau memang pengguna gitu. Jadi mungkin karena pergaulan ya, karena pergaulan mungkin dengan teman-temannya, kalau temannya pakai dia enggak, kemudian malu, kemudian disuruh minum juga seperti itu. Mungkin BNN bisa cerita kemarin samplingnya kena berapa itu. Di beberapa sekolah itu ada yang terdapat 30 anak, tapi kebanyakan itu memang baru coba-coba seperti itu. Dan ini harus segera kita tangani, harus segera kita tindak lanjuti untuk tidak menyebar lagi gitu. Bahkan mungkin harus putus sampai di sini. Oke. Saya tidak menanyakan ke Mbak Farida karena atau Dokter Astrid karena saya mau Bu Astrid yang menjawabnya. Iya, nggak apa-apa. Karena memang gini Mbak, anak-anak ini masih labil ya, masih rentan, sangat rentan. Mereka sedang mencari Jati diri ya? namanya teman, mencari siapa yang bisa merangkul, sedangkan mungkin waktu dengan keluarga kurang gitu ya. Apalagi kalau orang tuanya bekerja dari pagi sampai sore, begitu pulang orang tuanya sudah capek, anaknya juga sudah capek gitu. Sehingga tidak sempat komunikasi. Yang bisa diajak komunikasi siapa? Ya teman-temannya di sekolah itu atau teman-teman di pergaulan kalau dia bergaul dengan teman-temannya. Nah, itu yang sangat memberikan pengaruh besar. Sehingga anak-anak ini biar dia dibilang, oh ya saya juga nggak kuper nih, saya juga update nih gitu ya. Akhirnya ketika temannya pakai atau dia disuruh temannya pakai, dia mau-mau saja gitu. Oke. Gitu. Bu Ani, kalau begitu saya mau diceritain tentang ini, bersinar tadi ya. Apa sebutannya? Ya bersinar, sekolah bersinar. Sekolah Sebenarnya ini bersinar, programnya ya? BNN, Mbak. Oke. Ini programnya BNN dan Penerapannya kami itu seperti apa di sekolah? Ya, jadi kami di Satuan Pendidikan itu sebenarnya banyak sekali muatan kami ya, karena ada sekolah anti bullying, kemudian anti narkoba. Salah satunya ya bersinar ini yang anti narkoba, di mana anak-anak diajak untuk melakukan campaign untuk teman-temannya sendiri. Ayo, kita tuh pelajar, kita itu pemimpin masa depan. Kita harus melawan narkoba begitu. Jadi ini semacam ajakan kepada teman-teman yang lain. Jadi peer to peer gitu ya, peer to peer dari anak ke anak itu akan lebih masuk gitu. Sehingga kampanye ini bisa dilakukan siapapun di lingkungan sekolah. Mengajak ke teman-temannya, ayo kalau kamu sudah pakai stop dong, itu tidak akan bermanfaat buat kamu. Ini justru akan mencelakakan kamu gitu ya. Jadi anak-anak di SMP itu saling bikin ini Mbak, bikin semacam pamflet gitu ya, semacam poster gitu. Kemudian mungkin di sekolah juga ada siaran radio biasanya, radio lokal gitu, di mana anak-anak diajak untuk melawan perundungan, melawan narkoba juga termasuk salah satu di dalamnya. Bahkan Mbak, bukan hanya sekolah bersinarnya saja, tapi juga mengimplementasikan kurikulum anti narkoba di dalam satuan pendidikan. Ya, diberi nama IKAN, ya, integrasi kurikulum anti narkoba. Integrasi kurikulum anti narkoba. Jadi itu benar. Bentuk prakteknya seperti apa, Bu? Dimasukkan ke salah dalam satunya kurikulum? adalah misalkan di semua kurikulum pendidikan itu kan ada mata pelajaran ya. Nah, di mata pelajaran itu nanti guru-guru atau teman kalau ada diskusi gitu ya, mungkin anak-anak nanti dikenalkan, ini loh narkoba itu kayak gini-gini, akibatnya seperti ini gitu ya. Kemudian peredarannya melalui ABCD gitu kan. Jadi di setiap muatan mata pelajaran itu harus ada beberapa materi atau beberapa bab yang mengajarkan ke anak-anak terkait bahaya narkoba seperti itu. Entah itu pelajaran olahraga, pelajaran IPA, kemudian pelajaran ekonomi juga bisa gitu ya. Kemudian pelajaran bahasa Indonesia juga bisa. Semua bisa masuk di semua mata pelajaran. Kalau tidak terintegrasi Mbak susah karena peredaran ini masif gitu loh. Masif dan mempengaruhi anak secara masif gitu. Kalau di sekolah tidak masif diajarkan juga, mereka informasinya akan kalah. Informasi yang positif akan kalah dengan yang negatif yang mereka peroleh dari pergaulan mereka begitu. Sejak kapan seperti itu dilakukan, Bu Ani? Ya kemarin itu kami bergandeng tangan dengan BNN karena ini programnya BNN Kota Surakarta Mbak.
BNN datang ke Dinas Pendidikan menyatakan bahwa berdasarkan hasil sampling memang ada anak-anak yang diindikasi menggunakan gitu kan. Kemudian kami langsung bergandengan tangan secara erat. Kami bahkan membuat surat edaran baik untuk kepala sekolah SD, PAUD maupun SMP, Mbak, bahwa harus menerapkan sekolah bersinar ini dan juga menerapkan integrasi kurikulum anti narkoba. Berikut di situ sudah ada contoh modul, kemudian contoh pembuatan RPP-nya seperti apa, seperti itu. Oke. Berarti kalau programnya dari BNN Kota Surakarta ini ada apa ya? Ada semacam semangat yang dibawa. Ini Iya, semangat bersama, betul. betul, Karena betul. ini anak-anak masa depan bangsa kita ya. Kalau kita tidak merangkul, bahkan harusnya dengan orang tua. Harusnya dengan orang tua. Karena orang tua inilah yang paling mempengaruhi nanti anak ini akan pergaulannya seperti apa. Jadi mereka harus betul-betul waspada terhadap teman-temannya siapa gitu ya. Karena kebanyakan memang kalau ditelusur ini berasal dari teman-temannya, Mbak. Oke. Entah itu lingkungan di sekolah maupun di luar sekolah. Oke, baik. Mbak Farida, kalau tadi dikatakan Bu Ani memang ada temuan, temuan ini di screening seperti apa, Mbak Farida? Apakah dengan tes apa secara mendadak kemudian ditemukan di sekolah bahkan ya? Mbak Farida, halo? Ya, siap. Untuk screening yang kita lakukan awalnya memang ini sebenarnya kan tadi ada kesadaran dari lingkungan Betul. baik sekolah maupun masyarakat seperti itu ya. Jadi laporan dari satuan pendidikan, kemudian kita Oke. ke sekolah untuk mewawancara ya siswa-siswa yang memang terindikasi seperti itu, sehingga kita menggali informasi dan mendapatkan data yang lebih lengkap. Nah, seperti itu. Oke, jadi tetap pihak sekolah ini juga ada yang melaporkan begitu, terus kemudian BNN ini datang ke sekolah dan bagi yang dicurigai saja. Tapi secara menyeluruh screening yang tadi diceritakan Bu Ani ini seperti apa? Yang ada berapa tadi 30-an gitu ya? Yang dilakukan belakangan ini. Mbak Farida bisa menceritakan? Ya, kita menggunakan screening atau asesmennya dengan wawancara mendalam. Oke. Ya, kepada Untuk siswa semua anak atau untuk anak-anak yang dicurigai saja? dicurigai, yang itu kan ya beberapa yang hitungannya kita ya wah lumayan juga gitu, bahasanya seperti itu. Oke. Dengan apa biasanya screening ini? Kalau boleh tahu Mbak Farida. Asesmen, kita menggunakan metode asesmen ASIS. Oke. Emang Jadi ngaku mereka? penggunaannya Mereka itu ngaku? ya alhamdulillah ngaku gitu kan, memang tujuannya Oke. untuk perbaikan dan penanganan yang lebih komprehensif ya. Oke. Ya, kita memberikan gambaran ketika mereka menggunakan seperti ini, jangka panjangnya atau dampaknya akan seperti apa. Nah, dari situ kan membuat siswa itu menyadarkan siswa akan pentingnya program rehabilitasi itu. Seperti Oke, itu. oke. Jadi arahnya ke rehabilitasi bagi yang sudah kayak kena narkoba begitu. Tapi yang belum ini adalah edukasi dan pencegahan gitu nggih, kira-kiranya Mbak Farida. Jadi Edukasi. untuk yang pencegahan ini kayak apa program yang di create oleh BNN untuk kemudian masuk ke sekolah? Ya, jadi program keseluruhannya atau program besarnya memang itu sekolah bersinar tadi. Kemudian di dalamnya include termasuk ikan. Jadi kan tadi disampaikan Bu Ani, ikan itu integrasi kurikulum anti narkoba. Memasukkan pesan-pesan anti narkoba ke dalam mata pembelajaran. Jadi bukan hanya bahayanya saja, tetapi ada bagaimana ketika seorang menghadapi teman yang membujuk, merayu, itu punya kemampuan untuk menolak atau asertif. Nah, itu ternyata ada loh di dalam pelajaran, misalnya di tema konflik sosial. Nah, itu kan bagaimana menangani konflik. Artinya ketika seseorang itu ditekan, dapat tekanan teman sebaya, mereka harus bagaimana. Itu ternyata ada dan sangat bisa sekali diimplementasikan di satuan pendidikan, baik dari usia dini maupun usia sekolah tengah, seperti itu. Kemudian program-program lain karena di ikan itu tidak hanya intrakurikuler, tetapi ada kokurikuler dan ekstrakurikuler di semua aspek itu bisa masuk, baik nanti pada program sosialisasi pada saat siswa baru, kemudian melibatkan
orang tua atau parenting di sekolah, kemudian program-program informasi edukasi. Misalnya tadi yang disampaikan, oh ada poster. Nah, poster, kemudian puisi atau karya tulis itu hasil produk dari implementasi di intrakurikuler tadi atau di Oke. kokurikuler yang nanti akan mengedukasi ya menjadi hasil karya siswa yang bisa dipasang dan bisa menjadi pengingat seterusnya gitu. Yang nanti itu tematik misalnya 3 bulan sekali diganti, setengah tahun misalnya diganti. Nah, seperti itu dengan materi dan hasil karya siswa yang kan banyak di sekolahnya berbeda-beda seperti itu. Oke. Dan mereka juga ada satgas ya, Mbak? Iya, ada Ada Ah, satgas ya. Satgas Jangan yang dibentuk dibentuk oleh sekolah, Bu Ani. Dari anak-anak ya, dari unsur anak-anak. anak-anak. Ya, mereka yang Anak-anak juga. menjadi warrior-warrior, Mbak. Oh, Mereka jadi begitu. warrior-warrior, jadi pejuang-pejuang anti narkoba di sekolah gitu. Oke. Oke. Jadi oke sih programnya ya. Anak-anak yang willing, rela untuk menjadi Satgas ini juga keren Ya, artinya ya. sukarelawan Mereka ya. akan melawan dalam tanda kutip, melawan teman-temannya sendiri dalam Ya, dalam tanda betul. kutip ya. Peer pressure yang jelek, musuh peer pressure yang positif gitu. Oke. mengajak mengajak pada hal-hal yang positif terkait menjauhi penyalahgunaan narkoba gitu kan. Oke. Jadi memang ada indikator 3 indikator keberhasilan program sekolah bersinar. Yang pertama itu ada komitmen dari satuan pendidikan dalam melaksanakan program KKN. Kedua, ada rencana aksi dan implementasi nyata Oke. terkait program KKN-nya. Dan ketiga, terbentuk dan berjalannya program dari Satgas Anti Narkoba. Oke, jadi Satgas ini tujuannya adalah terbentuk dan berjalan gitu ya, fungsi dari Satgas Satgas Anti Satgas narkoba. Anti Narkoba. Anti Narkoba. Satgas Anti Narkoba. Ini oleh anak-anak sendiri ya, Ya, oleh siswa di dalam sekolah yang bersangkutan. Oke. Dokter Astrid, untuk kita ketahui karena Bu Ani juga bilang kalau fungsi orang tua itu tak kalah pentingnya. Nah, orang tua ini loh yang kadang-kadang kurang literasi, Dokter Astrid. Jadi ada anak-anak yang tipenya itu di rumah manis ya. Iya, Iya anteng. kan, anteng, manis gitu ya. Terus kita orang tua percaya kan ya dengan anak kita bahwa kita sudah mendidik dengan baik, memberikan pesan yang baik dan anteng dan tampak baik-baik saja. Tapi kemudian mereka ini juga tak luput dari godaan penyalahgunaan narkoba ini oleh teman-temannya atau teman pergaulannya. Kalau boleh tahu nih untuk kita semua ya, pengetahuan kita semua, sesungguhnya anak-anak, dalam ini kita memang sempitkan anak-anak ya yang kita omongkan. Anak-anak itu ada tanda-tanda nggak sih kalau mereka ini terlibat penyalahgunaan narkoba atau mereka kecanduan atau mereka pakai gitu atau mereka coba-coba, itu bisa dilihat nggak sih secara fisik, Dokter Astrid? Jadi kalau mereka masih pengguna awal sebetulnya memang sulit dikenali ya, Bu, Oke. ya. Jadi biasanya ketika dia masih on atau masih dalam pengaruh obat, mungkin kita masih lihat efek dari obat tersebut gitu. Misalkan misalnya dia habis minum obat tidur atau penenang, kok anak ini sepanjang malam atau mungkin jam tidurnya lebih panjang dari biasanya. seperti itu. Tidur yang berkepanjangan tidak wajar gitu ya. Jadi memang tergantung zat yang dipakai oleh Oke. anak tersebut ya. Kalau memang biasanya obat-obat penenang, dia kok bisa ngantuk gitu mikirnya. Yang Oke. biasanya dia mungkin begadang atau mungkin dia kalau ini lebih sering ngantuk. Yang mungkin kalau memang sudah ke tahap tergantungan atau lebih berat, biasanya ada perubahan perilaku yang lebih mencolok mungkin. Oke. Seperti dia misalkan sudah mulai jarang melakukan hobinya, seperti itu. Misalnya tadinya dia hobi Oke. basket atau mungkin hobi hiking, dia mulai udah dia males ngikuti hobinya lagi. Kemudian mungkin juga mulai ada laporan dari sekolah mengenai mungkin sering nggak ikut jam pelajaran seperti itu Oke. atau bolos sekolah. Sebetulnya kalau ketika sudah ada perubahan perilaku ini, keluarga harus lebih aware atau lebih komunikasi lagi mungkin dengan dari orang tua, sama baik dengan gurunya, kira-kira ada perubahan apa. Nah, sini mungkin sinergi antara orang tua dan pihak sekolah itu komunikasi aktif gitu. Jadi mungkin
sehingga bisa tahu bagaimana progres dari anak-anak yang dibina seperti itu. Oke. Lalu Mbak Farida, kalau misalnya tadi ada situasi di mana anak kita sedang kena pressure dan dibujuk untuk ikut menggunakan narkoba, ini ilmunya kayak apa sih, Mbak Farida? Jadi kita sebagai orang tua itu juga ikut bisa mendidik, gitu, memberikan literasi kepada mereka. Bagaimana Mbak Farida? Untuk teknik ya, namanya teknik menolak atau sikap asertif Itu juga harus diketahui pendengar kita dong, biar kita tahu semua gitu. harus dimiliki oleh orang tua dan anak. Jadi tujuannya kalau orang tua untuk memberikan edukasi, kalau anak untuk berjaga-jaga ya, antisipasi ketika ada kejadian yang menekan seperti itu. Jadi yang harus kita tekankan di sini kan berfokus pada saya. Anak itu sudah punya nilai nih, berarti kalau punya kemampuan berarti dia sudah harus dibekali nilai-nilai dalam keluarga bahwa penyalahgunaan narkoba itu dilarang di dalam keluarga kita. Nah, paling nggak prinsipnya seperti itu ya, sehingga dia akan punya kepercayaan diri untuk menolak. Nah, seperti itu. Yang kedua, menggunakan fokus pada pesan saya. Saya tidak tertarik menggunakan barang tersebut. Nah, gitu. Daripada menggunakan seperti itu, sebaiknya kita misalnya main basket, jadi bakso, atau melakukan yang lain yang sekiranya mudah di sekitar situ atau yang sedang dialami oleh anak misalnya. Misalnya di lingkungan tersebut dia lagi main gitu. Yaudah kita main aja, kita nonton aja atau ngapain aja seperti itu. Jadi memang fokusnya ke kepercayaan diri anak dulu yang dibentuk. Kadang kan rasa takut, rasa segan itu yang lebih mendominasi, apalagi itu teman dekat. Gitu ya, pakewoh gitu. Karena memang kebanyakan yang dibujuk dirayu kan memang segan, pakewoh gitu kan. Malu. Itu biasanya kan memang orang terdekat, nggak ujung-ujung orang asing yang kemudian menawarkan. Kalau orang asing kan agak jaga jarak ya. Tapi ketika ini oleh teman dekat, kenapa yang kena itu misalnya di suatu lingkungan? Ya karena mereka ternyata satu circle gitu. Intinya kan teman dekat yang memang menawarkan gitu. Sehingga punya prinsip bahwa itu tidak boleh, tidak diterima oleh keluarga saya. Nah itu penting banget. Sehingga menolaknya pun juga dengan percaya diri. Daripada menggunakan hal tersebut itu akan merusak diri kita. Nah, gimana masa depan kita misalnya kayak gitu. Jadi memang pengetahuan atau edukasi bahwa ini tuh nanti mengganggunya di masa depan, di keluarga, ke hukum dan sebagainya. Orang tua juga sudah harus memberikan edukasi kepada anak di situ. Karena memang ternyata ketika anaknya terindikasi kemudian diinformasikan kepada orang tuanya kaget gitu. Akhirnya menyangkal anak saya baik seperti yang disampaikan tadi. Jadi lebih runyam masalahnya ketika orang tua menyangkal gitu kan. Komunikasinya kurang bagus, kurang terbuka ya. Di situ kan ketahuan kan ternyata memang komunikasi yang instruksi gitu loh. Sudah makan belum? Sudah sholat belum gitu, tapi nggak pernah menanyakan bagaimana perasaan anak, bagaimana hari-harinya dia gitu. Seperti itu. Jadi untuk membangun kepercayaan diri ini memang ada yang lebih dulu lagi, yaitu komunikasi yang baik terjalin dengan keluarga begitu. Baiklah. Karena memang penyalahgunaan mungkin dari lingkungan keluarga juga sangat berpengaruh gitu. Baik. Faktornya. Mbak Farida, Dr. Astrid dan Bu Ani, kita jeda sebentar dulu. Nanti kita lanjutkan lagi. Pendengar yang ingin bergabung silakan, beberapa WhatsApp dari Anda. Nanti bisa saya bacakan juga bila ada pertanyaan. Boleh melalui phone call 6380555. Nanti ya, tapi sebentar lagi. Kemudian WA call WA chat bisa di 081 3900 15525. Kita Indonesia sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia sesungguhnya. Wih,
keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia.
Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Kami hadirkan pendengar kami sedang menyoroti penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar. Saya bersama BNN Kota Surakarta dan juga Dinas Pendidikan Kota Surakarta, ada Bu Ani, kemudian ada Mbak Farida dan juga Dr. Astrid ya. Silakan bila ingin menelpon, kami sudah bisa membuka teleponnya 6380555. Halo, selamat pagi. Pagi Mbak Nana. Pak Edi, monggo. Pagi para narasumber. Oke, monggo Pak Edi. Saya sejak dulu sudah beri masukan iso shock terapi. Narkoba itu luar biasa. Ya, kalau tidak berani shock terapi, Pak Presiden mau ndak mau generasi muda ini mesti kecekokan. Ya, hukumnya apa? Ada uang kan bebas semua. Santai. Ya, biarpun ketangkep enggak masalah. Bahkan pengangguran-pengangguran yang nekat-nekat. Narkoba itu enggak usah modal, enggak apa-apa. Ya, bisa jualkan, bahkan istilahnya nek terpaksa enggak bayar, kalau mau terus terang selamat. Tapi nek jelungan ya kemungkinan bisa mati. Ya, sejak dulu kan dari siaran TV media apa kan ngomong setiap minggu tuh puluhan triliun uang beredar, tidak ada pajaknya sama sekali. Bahkan mau ndak mau sampai sekarang TNI Polri itu minimal 10-20% mesti terkena narkoba. Itu jelas pasti. Tapi Pak Kapolri kemarin mau tes urin apa? Jadian enggak sampai bawah seluruh Indonesia. Ya, semoga kalau memang bisa Pak Presiden beri masukan shock terapi. Siapapun yang kena narkoba lapor, kasih waktu 2-3 bulan. Kena OTT 10 gram 10 butir pil, satuan ganja, mati udah. Siapapun, Bapak Presiden yang ngomong, anak saya, saudara dekat kena narkoba OTT mati. Ya, tapi yang atas dulu yang benar-benar kerja keras, betul ditegasin. Ya, baru itu kalau atas sudah ditegasin, otomatis nanti yang bawah tuh mikir. Bahkan si obat-obat daftar G barang tuh mau ndak mau kan bisa lebih tegas lagi. Dari apotek jangan sampai kemudah beredar bagaimana. Sekarang tuh mau nggak mau. Kalau memang benar-benar mau ditegasi, tapi kalau tidak, ya sudah, cuma tunggu tok, cuma tambah doa tok saja, paling mudah. Makasih. Matur nuwun Pak Edi. Yang ingin gabung lagi silakan 6380555 bisa Anda gunakan, kemudian WA call, WA chat di 081 3900 15525. Umi Aziz di Karanganyar. Bukankah arti kata koplo adalah gila, Mbak Nana? Pil koplo sama dengan pil gila gitu. Gitu saja tidak ada pertanyaannya? Ya, terus sebentar ya. Ya, itu dulu ya. Monggo ditanggapi. Ini mungkin ke BNN ya. Jadi sebenarnya suara-suara seperti ini sudah sering terdengar ya. Artinya harapan masyarakat itu bahwa ada hukuman yang menjerakan begitu bagi baik itu penggunanya, terus pengedarnya, produsennya begitu tentang narkoba ini. Jadi kalau menurut Mbak Farida atau Dr. Astrid bagaimana nih? Apakah kemudian memang perlu di-create hukuman yang bisa menjerakan begitu, dan seperti apa? Kalau Pak Edi menyebutnya sih hukuman mati begitu ya, sekecil apapun bukti keterlibatan penyalahgunaan narkoba. Bagaimana tanggapan Dr. Astrid maupun Mbak Farida? Monggo. Jadi memang kita tuh sebagai Indonesia negara hukum ya Ibu. Jadi memang narkotika ini sendiri juga sudah ada undang-undangnya, Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Begitu juga untuk
psikotropika, Undang-Undang Nomor 5 tahun 97, begitu juga untuk peredaran obat-obatan itu ada Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023, di mana di situ sudah diatur di mana kalau narkotika itu ada golongan 1 sampai 4, di mana yang golongan 1 itu yang memang benar-benar tidak boleh digunakan dalam dunia medis. Itu juga sudah ada hukuman, ketentuan hukumannya bagi yang dia mengedarkan, menjual atau sebagai kurirnya. Kemudian yang memang bagi pengguna juga di situ memang di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 ini untuk pengguna atau penyalahguna narkoba ini masih mendapatkan hak untuk rehabilitasi, diberikan kesempatan untuk pemulihan. Nah, kemudian kalau untuk obat-obatan juga sama, di mana itu masih ranah Undang-Undang Kesehatan kalau yang obat-obat daftar G maupun yang mana di situ juga ada ketentuan hukumnya bagi yang dia mengedarkan, menjual tanpa izin dari Kementerian Kesehatan maupun Dinas Kesehatan. Dan tentunya kita sebagai negara hukum juga harus mengikuti konstitusional yang berlaku ya untuk penerapannya di Indonesia seperti apa. Mungkin seperti itu. Mungkin Bu Farida kalau mau menambahkan. Kalau secara ketentuan hukum di situ kan sudah jelas ya, kalau di Undang-Undang Nomor 35 untuk bandar pengedar sudah ada. Kemudian di penyalahgunaan obat-obat tadi kan sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023 memang sebenarnya hukumannya sih sudah tinggi juga ya, maksimal 12 tahun penjara. Gitu. Sebenarnya sudah jadi masyarakat untuk aware gitu bahwa penyalahgunaannya ini ada hukumannya gitu, sehingga untuk tidak lagi-lagi coba-coba gitu. Seperti itu. Oke, jadi sementara yang ada sekarang semua penanganan permasalahan narkoba tentunya mengacu pada undang-undang yang ada. Tapi memang tidak tercantum di undang-undang manapun tentang hukuman mati ya, Mbak Farida. Mbak Farida. Bandar dan pengedar. Ada hukuman mati kalau untuk di bandar dan pengedar. Bandar dan pengedar ada hukuman mati. Ini di Undang-Undang 35. Undang-Undang 35. 35 ya. Oke, sesungguhnya ada untuk pengedar dan produsen. Apa tadi? Iya, bandar dan pengedar ya produsen. Berarti kan bandar besar gitu kan, produsen. Bandar, oke. Ada sih itu, tapi untuk ini dan tentunya ini peradilan dan pengadilannya tentunya berdasarkan hukum begitu ya. Cuma seperti usulan saja kalau saya tangkap Pak Edi ini karena sering sekali menyuarakan ini begitu. Apalagi kalau ada kasus-kasus besar nasional begitu, Pak Edi ini sering menyuarakan ini bahwa hukumannya itu masih kurang gitu. Menurut beliau begitu ya. Baik. Bu Ani sebagai tenaga pengajar begitu ya. Sesungguhnya kalau dari dunia pendidikan ada strategi yang jitu nggak sih untuk mencegah anak-anak ini terlibat penyalahgunaan narkoba? Ya. Oke Mbak, sebenarnya ini sudah seperti benang kusut ya. Kalau mau cari ujungnya, mau nyari dalangnya gitu sudah susah karena semua bisa jadi dalang gitu. Dan memang sebenarnya pemimpin, kemudian imam, ya pemimpin negara ya, pemimpin dimanapun lah, di instansi manapun, itu adalah sebagai contoh. Begitu juga di keluarga. Kalau saya pengalaman pribadi saja ya, karena kebetulan anak saya 3 laki-laki semua. Jadi kalau saya poinnya sebenarnya ada di pendidikan keluarga. Poinnya ada di keluarga. Bagaimana cara kita membimbingi anak dari pengaruh-pengaruh yang seperti itu. Terutama adalah ilmu moral dan ilmu agama, Mbak. Ini sangat-sangat menentukan. Ketika anak di dalam keluarga ini ada komunikasi yang bagus, komunikasi yang terbuka dengan keluarga, dia menjadi tempat curhat dari anak-anak, itu insya Allah anak-anak akan terjaga dari sebelah situ. Kalau kita sebagai pengajar, kita berusaha nih mendidik anak-anak orang lain, mendidik semua anak di Indonesia ini, bagaimana supaya tidak terpengaruh tadi melalui integrasi sekolah bersinar, ikan dan sebagainya. Tapi masifnya itu kalau anak-anak kan kembali ke rumah dengan keluarga tidak nyambung misalkan ya. Di sekolah sudah ada pendidikan yang seperti itu, katakanlah seperti itu. Kemudian dia ke rumah ternyata orang tuanya jadi contoh juga pemakai gitu. Otomatis kan anaknya jadi ikut. Bisa jadi orang tuanya yang jual, anaknya pasti juga
oh bapakku jualan itu kok dapat uang, akhirnya anaknya juga ikut gitu. Maka dari itu benteng pertama untuk itu adalah keluarga. Bagaimana anak-anak dalam keluarga itu ada komunikasi yang terbuka, yang bagus dengan orang tua, kemudian pendidikan moral, pendidikan agama yang kuat untuk mereka. Karena saya yakin agama apapun tidak mengajarkan itu adalah benar, tidak. Narkoba adalah barang yang haram, barang yang tidak bagus untuk anak-anak dan akan merusak masa depan mereka. Itu Mbak menurut saya. Oke. Jadi tetap benteng utamanya adalah keluarga. Iya, betul. Jadi mereka ini sesungguhnya butuh apa sih, Bu Ani, anak-anak umur segitu tuh ya, pelajar dalam hal ini Bu Ani kan ke menengah pertama ya. Jadi mereka itu butuh apa sih? Butuh diperhatikan, butuh teman curhat atau apa sih? Kalau kita sebagai ibu gitu ya, sebagai ibu, sebagai bapak, mereka itu butuh apa sih sesungguhnya? Jadi sebenarnya anak-anak ini cuma butuh tempat bicara, Mbak. Kadang-kadang kita itu selalu memberitahu tanpa tanya mereka mau apa gitu. Oh, ya kan? oke. Jadi kalau anak diajari terbuka, suatu saat dia pun akan cerita sama orang tua, Bu, aku ada teman gini-gini ngajak seperti ini. Orang tua kuat literasinya, orang tua kuat keimanannya, orang tua kuat moralitasnya sebagai contoh untuk anak-anak, akan memberitahu yang benar untuk anak. Tapi kalau enggak, ya sudah. Mana dia sibuk scroll HP, anaknya bicara nggak diperhatikan, ya sudah habislah gitu. Ya, hanya butuh waktu, Mbak. Bukan durasinya yang lama, tetapi ketika bertemu ada kehangatan di situ. Ada perhatian. Anak-anak bisa cerita. Kemudian ini loh nak, saatnya ini makan bareng-bareng kita cerita, nggak apa-apa. Supaya anak-anak itu lebih dekat dengan keluarga. Karena ketika durasi anak lebih banyak dengan lingkungan, Mbak, ada nih kisah ya. Si A diantar ke sekolah, si B juga diantar ke sekolah. Ternyata mereka tuh nggak jadi masuk, Mbak, keluar kencanan sama temannya yang lain, nggak masuk sekolah, bolos, itu ada, dan melakukan hal-hal yang tidak benar, itu ada ketahuan seperti itu, dan itu dilakukan oleh anak perempuan, anak SMP gitu ya. Jadi kan ternyata anak yang kelihatan manis di luar belum tentu gitu loh. Maka dari itu memupuk kepercayaan tentang orang tua dari anak itu penting. Karena ketika anak percaya pada orang tuanya, dia akan malu untuk tidak mencontoh orang tuanya yang baik. Maka dari itu setiap keluarga, kalau keluarga itu baik dan bisa menjadi contoh anak-anak yang baik, itu insya Allah anaknya juga akan jadi baik gitu. Kalau kita mau cari siapa yang salah, siapa yang ini, nggak bisa, karena memang keadaannya sudah seperti ini gitu. Nah, itu tugas kita saja sebenarnya sebagai orang tua, membentengi anak-anak kita bersama, anak-anak kita sendiri-sendiri ya, dari pergaulan yang tidak benar itu dengan lebih membuka diri, lebih hangat kepada anak-anak, ya, taruh nih HP, bicara sama anak-anak, ayo, punya cita-cita apa, punya hobi apa, kita kembangkan secara positif. Ketika hobi itu dikembangkan secara positif, itu akan mengurangi ke hal-hal yang tidak benar. Karena ketika berprestasi, ketika mereka mempunyai rasa kepercayaan diri yang benar, seperti kata Mbak Farida tadi, dia akan confident dan tidak akan terpengaruh sama teman-temannya. Mau dikatain, misalkan contoh sederhana gini ya, temannya pada ngerokok nih gitu ya. Ini pintu pertama narkoba nih biasanya rokok nih. Tapi karena si anak ini percaya diri dengan apa yang dia tanamkan oleh orang tua di rumah, dan dia percayai dan dia pelajari, dan dia sudah punya confident, punya ability yang kuat, punya kemampuan yang kuat, dia tidak akan terpengaruh. Ya silakan rokok, tapi jangan mengganggu saya gitu. Karena saya sebagai perokok pasif akan ini gitu, lebih rugi gitu. Tolong bisa ke arah sana gitu kan misalkan. Jadi anak tidak akan mudah terpengaruh itu, Mbak. Karena dia sudah percaya punya nilai dalam dirinya. Punya nilai, gitu. punya nilai. Nilai yang ditanamkan keluarga saya seperti ini gitu, dan itu sudah bagus menurut saya gitu. Saya sudah komunikasi dengan orang tua saya sehingga dia tidak mudah terpengaruh dengan teman-temannya yang lain. Pak Sriatmo di Pajang Utara, kalau saya sebagai rakyat kecil a priori dengan penindakan hukum kepada pengguna bandar, kurir, narkoba, undang-undang hanya tulisan atau hitam di atas putih, pelaksanaan hukuman hanya lip service, kata beliau begitu ya. Karena apa? Aparatnya ikut main, Mbak Nana. Jadi sampai kapanpun masalah narkoba tetap jadi masalah selamanya di Indonesia. Pesimis nih Mbak Nana nih. Baik, terima kasih Pak Sriatmo. Namanya juga berpendapat ya, boleh. Matur nuwun Pak Sriatmo. Terus ada
Tapi paling tidak harus positif untuk diri kita dan anak-anak kita. Anak-anak ya, kita Mbak, ya. harus Gitu positif ya, loh Mbak, Pak Sri ya. Ya, untuk anak-anak kita. Kasihan kalau kita pesimis, anak-anak kita jadi ikut pesimis nanti. Baik, ini ada sebentar seseorang di balik 88, siapa namanya ya? Ong Ping. Betul, Pak Ong Ping, betul ya. Pagi para narasumber, keluarga penting, tetapi kenyataan banyak yang dibohongi. Paling penting tuh Presiden mau tegas, hukum shock terapi, OTT mati kalau perlu. Woro-woro 2-3 bulan siapapun kena narkoba, lapor diobatin begitu ya. Batas waktu hukuman mati berlaku, Presiden keluar PP jangan dari DPR. Tidak mungkin bisa jadi sebagian anggota ada yang pengguna juga begitu. Oke. Mungkin ini skalanya para komentator ini sepertinya skalanya yang skala lebih luas ya. Jadi keprihatinan tentang penyalahgunaan narkoba ini memang jadi sort, apalagi kalau sudah ada kasus-kasus besar gitu ya. Baiklah, tapi mungkin mau ditanggapi dari Dokter Astrid maupun dari karena ini semua mengarah ke BNN ya. Dokter Astrid maupun Mbak Farida, monggo. Oke, untuk memang ini sebenarnya keprihatinan bersama ya. Ini saya mau menginformasikan sebenarnya untuk penyalahgunaan nasional memang mengalami peningkatan dari yang awalnya 1,73% menjadi 2,11%. Wow, kan ini peningkatan banyak yang ini. luar biasa Oke. ya. Darurat istilahnya seperti itu. Jadi memang semuanya sih harus bergerak untuk bisa menyelamatkan terutama generasi muda dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Ya karena kalau tujuannya visinya untuk Indonesia Emas di 2045, ya generasi yang kita hasilkan, yang kita didik harus menjadi generasi yang sehat, berprestasi, berkarakter, punya gaya hidup yang memang sehat gitu, sehingga bisa berkontribusi nantinya untuk pembangunan. Harapannya seperti itu. Jadi nggak cuma BNN saja, nggak cuma aparat saja, tapi seluruh pihak juga bisa berjabat tangan, bergandengan tangan untuk nilai-nilai atau karakter positif dari anak tadi atau generasi muda itu bisa benar-benar terbentuk. Gitu. Ini seperti itu. Kalau saya bilang karena saya juga punya anak ya yang akan segera remaja ya, saya optimis Pak Sriatmo. Iya betul. Jadi memang harus optimis sebagai orang tua. Harapan kita memang anak nih Pak. Gitu. Ya sebisa mungkin, semaksimal mungkin akan kita didik gitu, sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh keluarga gitu. Jadi memang sebenarnya keluarga dulu nih, nggak semua keluarga punya nilai, soalnya mungkin kan ya, mungkin nilainya penting memenuhi kebutuhan fisik saja, tapi ternyata kebutuhan anak kan tidak hanya kebutuhan fisik, misalnya sandan pangan seperti itu, tapi memang ada faktor psikologis, kemudian pengawasan, ini penting banget. Sibuk mencari nafkah, tetapi pengawasan kurang, bisa jadi itu juga akan menjerumuskan anak gitu. Bu Ani, saya berikan kesempatannya dulu untuk memberikan pesan-pesan yang baik begitu untuk masyarakat. Karena kayaknya ini tanggung jawab semua ya. Boleh Bu Ani sekaligus penutup. Monggo Bu Ani. Ya baik, untuk masyarakat dan semua anak-anakku di seluruh Indonesia ya, Kota Surakarta terutama pada khususnya, mari kita bersama-sama membangun masa depan kalian menjadi masa depan yang lebih bagus untuk kalian ya. Untuk itu kalian harus mulai sayang pada diri sendiri, mulai sayang pada diri kalian dan keluarga kalian dengan tidak terpengaruh pada narkoba. Karena perjuangan itu dimulai dari diri kita, gitu, bukan dari orang lain. Ketika kita mengharap orang lain seperti A, B, C, D, tapi kita tidak melakukan, sama saja kita hanya bermimpi, gitu. Tapi kalau kita ingin mewujudkan mimpi kita menjadi orang yang terbaik, lakukan mulai dari diri sendiri. Entah itu bergandengan tangan dengan siapapun untuk mencapai cita-cita itu, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lain sebagainya. Tetapi yang paling utama adalah kalau kalian sayang pada diri sendiri dan keluarga, anti narkoba gitu, hindari, stop narkoba. Baik. Matur nuwun Bu Ani. Saya ambil Dokter Astrid saja untuk memberikan penutup, Mbak Farida. Monggo Dokter Astrid, ada yang ingin disampaikan untuk anak-anak kita terutama dan kepada pendengar kita. Jadi pesannya untuk semua, masalah narkoba dan obat-obatan ini
perlu memang kerjasama dari semua pihak, ya BNN, bukan hanya Polri atau mungkin Dinas Kesehatan, tetapi kita semua bergandeng tangan. Kita mempunyai kesadaran masing-masing apa peran kita, bagaimana kita juga mungkin mulai dari diri sendiri, bagaimana bisa melindungi diri sendiri, bisa tadi bersikap asertif, menolak terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan komitmen diri. Kemudian kita mungkin sebagai orang tua atau guru mulai aware, mulai memahami bagaimana anak atau mungkin anak didik kita berkomunikasi dari hati ke hati dengan mereka, sehingga kita bisa tahu bagaimana perubahan sikap mereka, bagaimana teman-teman pergaulan mereka, sehingga kita bisa membentengi keluarga, kemudian sekolah kita dari bahaya narkoba. Mungkin kita juga perlu memperhatikan bagaimana ada masalah kesehatan mental, di mana juga ini penting ya sebagai tadi mungkin underlying kenapa mereka menggunakan obat-obatan penenang. Kalau memang ada resiko tadi masalah kesehatan mental, mungkin kita lebih baik mencari dokter atau mungkin psikiater yang lebih tepat penanganan, bukan ditangani sendiri dengan saran teman, dibujuk teman suruh pakai obat ini, dicoba seperti itu malah kita tidak tahu obat apa yang diminum, malah jadi salah dosis, mungkin salah juga obatnya, akhirnya jadi ketergantungan. Nah, sebaiknya memang mencari bantuan profesional seperti itu kira-kira. Matur nuwun, Dr. Astrid, Mbak Farida dan Bu Ani sudah kerso ngobrol-ngobrol bersama Pro 1 pagi ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Semoga ini obrolan kita yang singkat ini juga menjadi salah satu upaya untuk menyadarkan kita semua tentang bahaya narkoba dan lebih berani lagi berkata stop narkoba. Matur nuwun Bu Ani, Dr. Astrid dan Mbak Farida. Selamat pagi. Lain waktu kita bisa jumpa lagi nggih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, saya izin menutup meetingnya, nggih. Pendengar, sudah kita hadirkan bincang pagi bersama Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Kepala Seksi Manajemen dan Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Pertama, Ibu Ani Indriati, SPD MPD, kemudian dokter ahli dari BNN Kota Surakarta, dan juga penyuluh narkoba ahli muda BNN Kota Surakarta. Selanjutnya pendengar, saya akan terus membawakan Surakarta pagi ini sampai kurang lebih nanti pukul 10 pagi. Informasi dan lagu-lagu akan bisa Anda nikmati. Terus di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.